Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang neraca konsolidasi 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas dan neraca itu sendiri ya. Soalnya PT Induk mengakuisisi 100% saham PT Anak pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar nilai buku. PT Induk dan menggunakan metode ekuitas, neraca percobaan disesuaikan untuk PT Induk dan PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X3 sebagai berikut. Ya, ini dia. Kemudian yang diminta jurnal eliminasi, jurnal terkait investasi PT Induk terhadap PT Anak, dan yang ketiga adalah jurnal kertas kerja neraca konsolidasi 3 bagian. Oke, langkah yang pertama, nah ini ada neracanya, neraca percobaan ya. Dan kita akan membentuk laporan keuangan konsolidasi dari neraca ini. Oke, jadi untuk yang pertama, jadi kita harus buat dulu jurnal eliminasi. Nah, jurnal terkait investasi dulu, nanti baru kita bisa buat jurnal eliminasinya ya. Oke, investasi pada saham PT Anak. Nah, jadi investasinya dikatakan 100% pada sebesar nilai buku. Berarti sebesar nilai buku Anak berarti ini ya. Ini 200 sama 100. Saham biasa tambah saldo laba berarti 300. Ya. Jadi di sini 300. Oke, sebesar 300 juta. Kemudian kasnya, jadi PT Induk mengeluarkan kas sebesar 300 juta untuk 100% saham PT Anak. Nah, ini ya, ini ketika melakukan pembelian saham. Kemudian ketika mendapatkan laba, nah, labanya berapa? Nah, di sini ada pendapatan dari anak perusahaan. PT Induk punya 100%, berarti pendapatan dari anak perusahaannya sebesar 50 juta. Berarti sudah dipastikan laba anak PT Anak berarti 50 juta. Ya. Dan itu akan menambah jumlah investasi 50 karena pakai metode ekuitas ya. Lihat kembali tentang metode ekuitas. 50. Oke, kemudian dividen lagi. Dia mendapatkan dividen. Jurnal untuk pendapatan dividen. Dividen yang didapatkan yaitu lihat di dividen diumumkan. Jadi dividen diumumkan ada PT Anak 30 juta. Berarti dividen PT Anak ini bulat-bulat 100% diberikan kepada PT Induk yaitu sebesar 30 juta. Ya, itu sebesar 30 juta. 30. Kemudian investasinya juga sebesar 30 juta. Nah, karena jumlah investasinya berkurang ya kan? Karena dividennya sudah diambil. Oke, saldo investasi akhirnya coba dihitung. 300 juta ditambah 50 juta dikurang 30 juta. Debit, kredit. 350 kurang 30 berarti saldo investasinya 320 juta. Nah, inilah jurnal terkait tentang investasi saham biasa PT Induk terhadap PT Anak. Baru bisa kita bikin jurnal eliminasi investasi. Oke, saham biasanya berapa? Saham biasanya tadi 200 juta ya. Saham biasanya 200 juta. Kemudian saldo laba atau laba ditahan 100 juta. 100 juta. Oke. Investasinya 300 juta. Nah, berarti dieliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Nah, tadi kan sudah dicatat, kita mau mengeliminasi ya kan? Kita mau mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 50 juta tadi kredit
Berarti sekarang di debit ya. Di debit 50 juta, dividen diumumkan. Berapa dividen diumumkan tadi? 30 juta. Oke, 30. Oke, dan investasi itu sebesar 20 juta. 20 0 ya. Oke. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya kita isikan. Nah, ini sudah saya buat formatnya. Jadi dari neraca percobaan, kita buat ke laporan konsolidasi. Cara memindahkannya, penjualan. Oke. Penjualan PT Induk 400 juta, penjualan PT Anak 200 juta. Oke. Ya. PT Induk, PT Anak. Nah, kemudian pendapatan dari anak perusahaan 50 juta. Nih ya, pendapatan dari anak perusahaan 50 juta. Oke, 50 juta. Berarti ini namanya total kredit. Ya kan, penjualan ditambah pendapatan 450. Ya. Harga pokok penjualan. Saya selesaikan dulu untuk PT Induk saja. Harga pokok penjualan HPP-nya 170 juta. Oke, penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dan amortisasi 50. Nah. Oke, beban lain 40 juta. Ini beban lain 40 juta. Berarti dapat laba bersihnya kenapa kok jadi 190 di sini? Kreditnya kan 450 dikurang dengan debit yang berjumlah 260. Harga pokok penjualan ini akunnya di debit. Penyusutan dan amortisasi akunnya di debit. Beban lain beban lain itu akunnya di debit, maka dijumlahkan 170 50 tambah 40 jadi 260. Laba bersih induk perusahaan adalah 190 juta. Oke. Kemudian, nah, saldo laba 1 Januari. Bukan saldo laba 1 Januari yaitu sebesar 300 juta. Ya. Saldo laba 1 Januari sebesar berapa tadi? 300 juta. Tapi ini nanti di sini saldo labanya. Oke, ini dia. Saldo laba 1 Januari sebesar 300 juta. 300. Nah, laba bersihnya dapat 150. Laba bersihnya dari atas ini ya. Dipindahkan ke sini. Dapatnya 490. Jadi, saldo labanya menjadi 490. Nah, kemudian di sini ada dividen diumumkan tadi. Dia bagi dividen, lihat dividen diumumkan sebesar 60 juta kan? 60 juta. 490 dividen diumumkannya 60. 60 dapatnya 430. Ya, dapatnya 430. Oke. Kemudian untuk kasnya, kas 210 juta, piutang usaha 75, piutang usahanya 75, persediaan 100 juta, tanah 175, trofi bangunan dan peralatan 800 juta. Oke. Investasi pada saham PT Anak 320 juta, 320. Nah, kemudian akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini dia akan mengurangi ya. Dia boleh diletakkan di bawah bangunan peralatan dengan nilai minus atau diletakkan di kolom
atau dia boleh diletakkan di kolom yang sama-sama saldonya kredit, karena akumulasi penyusutan ini saldo normalnya di kredit karena dia mengurangi bangunan dan peralatan. Akumulasi penyusutan 450 juta. Oke. Utang usaha 100 juta. Utang obligasi 200 juta. Saham biasa 500 juta. Saldo labanya yang diambil adalah saldo laba akhir, bukan yang 300 ini. Bukan yang ini, bukan, tapi yang ini. Nah, pindahkan saldo laba yang di bawah, yang ini, 130. Maka hasilnya akan jadi balance 1680 dan di sini juga 1680. Oke. Kemudian untuk PT anak tadi sudah kita isi untuk penjualannya. Kemudian harga pokok penjualannya 115. Oke. Beban penyusutan dan amortisasi 20 juta. Kemudian beban lainnya ada 15 juta. Oke, ya. Dapat laba bersihnya 50 juta, 50 jutanya pindah ke bawah ya. Saldo laba 1 Januarinya yaitu sebesar saldo laba nih yang 100 juta ini. Saldo laba 100. Oke. Kemudian dividen diumumkan tadi 30 juta ya. Dividen diumumkan 30 juta. Oke. Jadi itu mengurangi kan? Saldo laba ditambah laba bersih dikurang dividen diumumkan, maka dapatnya 120 juta. Kemudian untuk kasnya 75. Piutang usaha 50. Persediaan 75. Oke, tanah bangunan. Oke. Nah, maka kemudian di sini coba dijumlahkan. Jumlahnya adalah 840. Oke, akumulasi penyusutan di sini 320 juta. Utang usaha 100 juta. Utang obligasi 100 juta. Saham biasa 200 juta. Saldo laba, oke, ini saldo laba. Itu saldo laba akhir yang dimasukkan ke sini, bukan saldo laba awal. Itu yang nih. Ctrl C, Ctrl V. Oops, sorry. Saldo labanya ini yang 120 ya, 120, kita ketikkan aja 120. Oke, maka udah balance. Debitnya 840, ini juga 840, maka udah balance. Oke, selanjutnya, nah yang dimasukkan ke eliminasi ini hanya jurnal eliminasi ya. Nah gini, saham biasa. Lihat saham biasanya di sini di mana? Saham biasa, masukkan juga di saham biasa. Saham biasa 200. Saldo laba. Saldo laba yang dieliminasi itu adalah saldo laba yang 100 juta dieliminasi di sini. Yang saldo laba awal. Letaknya debit ya, maka juga harus diletakkan dieliminasi yang debit. 100. Oke. Kemudian investasi pada saham biasa PT Anak 300 juta. 300 juta investasi di sini.
300 juta. Oke. 300. Nah, udah selesai. Yang 3 ini udah kita masukkan. Kemudian Kemudian yang pendapatan dari anak perusahaan debit 50 juta. Di sini berarti 50 juta. Dividen diumumkan kredit 30 juta. Dividen diumumkan kredit 30. Kemudian investasi pada saham PT anak 20 juta. Di sini 20 juta ya, investasi. Kolom investasi di kredit 20. Oke ya. Oke. Ini di debit 50. Kalau kita jumlahkan di sini, lihat di akhir-akhir laporan keuangan, ini akhir dari laporan laba rugi ya kan. Nah, ini jumlahkan nih 50. Jadi di sini 0 ya kan, karena tidak ada yang dijumlahkan. Kemudian di sini lagi. Di sini 150. Nah, di sini 150. Oke. Karena dijumlahkan yang dari sini. Yang dari akhir laporan laba rugi 50 ke 100, 50 ditambah 100, 150. Di sini kalau dijumlahkan 30 ya. Oke, kemudian nah yang saldo laba yang di sini, saldo laba yang perhitungan kita ini pindahkan ke bawah sini, pindahkan ke sini. Yang 150 juta pindahkan ke sini. 150. Oke. Ya, yang 30 pindahkan ke sini. 30. Nah, oke. Ya, kemudian kita cek konsolidasi 500 tambah 200, 650. Ini posisi kredit, debit 50, maka jadi 0. 450 tambah 200, 600. Ya ini yang ini nggak dijumlahkan, ini dapatnya dari atas ya. Kreditnya 600. Ini juga ini dijumlahkan, dapat debitnya 410. Ini dijumlahkan nih, ya dapatnya 410. Kemudian ini adalah laba bersihnya, dapatnya dari ini dari kredit dikurang dengan debit, 600 dikurang 410 ya, sama dengan ini kredit dikurang dengan debit, dapatnya 190 ya. Nah, kemudian saldo laba ini 300 tambah 100 dikurang 100 ya. Ini saldo laba ini posisinya kredit ya, kredit debit, maka jadi 300. 300 tambah 100 dikurang 100 jadi 300 ya. Kemudian saldo laba ini nggak dijumlahkan tapi dapat dari atas, karena pindahan dari atas ini 190, ini dapat dari atas ya. 490 ini dijumlahkan. Nah, kemudian 60 ini dapatnya 60 tambah 30 dikurang 30 ya. Dividen diumumkan tambah 30 kan jadi 90 ya, dikurang 30 kan jadi 60. Oke. Kemudian 430 ini dijumlahkan, ini adalah pengurangan dari nih 490 dikurang dengan dividen yang diumumkan perhitung kita tadi 60, maka dapat 430. 430 ini pindah dia ke sini ya, 430 pindah ke sini. Oke. Nah, pindah dia ke sini. Sama dengan ini ya, 430. Ini dijumlahkan, jumlahkan. Bangunan peralatan jumlahkan. Investasi pada saham PT anak jadi habis ya. Karena 320 debit dikredit 300 sama 200. Jadi habis. Ini ditotalkan nih. Ini total dari bagian ini yang dari atas. Kemudian ini total dari dua ini 200 totalkan. Ini juga 200 ditotalkan. Saham biasa 500 tambah 200 dikurang 200 ya. Oke.
500 ini 500 tambah 200 700, posisi kredit di debit 200. Jadi posisinya berarti kredit 500 ya. 430 dapatnya dari sini, dari atas ini karena pindahan dari sini. Oke, cara mencek dia ada benar. Coba lihat ya, debitnya ada benar nggak nih? Ini harus balance nih. Kuning nih, yang saya kuning sama kuning ini harus balance. Nih ya, ini yang hijau sama hijau ini harus banding. Nah, 840 sama 840 ya. Kemudian ini udah balance nggak? Nih, saya kasih warna biru, biru. Nah, ya. Nah, ini juga harus balance dua ini. Ini saya kasih warna merah lah. Oke, ya. Yang dua ini harus balance juga. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, diulang-ulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.